Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersama kami di sini dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya adalah Zahara Rizka Rashid sebagai pemateri pertama dan Lisa Aulia sebagai pemateri kedua dan Yulisa Tri Amelia sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membahas materi yang berjudul pembagian hadis yang ditinjau dari segi kualitas perawinya, yang mana pada kali ini kami akan membahas materi pengertian hadis dhaif, macam-macam hadis dhaif beserta contohnya, dan kami juga akan membahas hadis dhaif karena keterputusan sanadnya, hadis dhaif karena ketercelaan sanadnya, dan hadis dhaif ya karena mengandung syaz dan ilat. Baiklah, kami akan menjelaskan materi yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yang berarti adalah lemah sebagai lawan kata dari qawi yang artinya kuat, dan sebagai lawan kata dari sahih, kata dhaif juga berarti saqim yang artinya sakit. Maka sebutan hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, yang tidak kuat. Secara istilah adalah hadis yang kehilangan suatu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih, hadis hasan, atau hadis yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis sahih dan hadis hasan. Kenalkan, nama saya Lisa Aulia. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Zahara Rizka Rashid, yaitu macam-macam hadis dhaif, sebab-sebab dan contohnya. Hadis dhaif karena keterputusan sanadnya dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu mursal. Mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in besar dan tabi'in kecil tanpa menyebutkan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut kepadanya, dan tidak menyebutkan nama sahabat yang telah menerima hadis tersebut dari Rasulullah SAW. Menurut Imam Malik dan Hanafi, hukum hadis ini adalah mursal dapat dijadikan hujah atau dalil dengan ketentuan mursal dari para perawi yang sikot, yaitu adil dan ingatannya kuat. Mursal adalah hadis yang hilang atau tidak disebutkan perawi dari golongan sahabat. Contohnya sebagai berikut. Hadis mursal bisa kita lihat dalam Sahih Muslim dalam pembahasan jual beli, Kitabul Buyu' sebagai berikut. Dalam hadis tersebut, Sa'id bin Musayyab adalah seorang tabi'in kabir, namun meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Padahal seorang tabi'in tidak mungkin bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Mereka seharusnya bertemu dengan sahabat, tapi tidak menyebutkan nama sahabat tersebut. Baiklah, yang kedua itu hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang gugur perawi pada satu tempat atau lebih tingkat sanadnya. Dengan demikian, munqati adalah hadis yang tidak berhubungan sanadnya karena gugur seorang perawi baik di awalnya, di pertengahan maupun di akhir. Hukum hadis munqati adalah dhaif mardud dan tidak dapat dijadikan hujjah, yaitu lemah. Adapun contohnya, hadis munqati sebagai yang diriwayatkan oleh Siti Fatimah radhiyallahu an, putri dari Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi, "Idza dakhalal masjida qala bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja qala bismillahi wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba min fadlik." Artinya, ketika Rasulullah SAW masuk masjid, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah serta salam kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmat-Mu. Ketika keluar, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah, semoga kesejahteraan terlimpah kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu karunia-Mu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, dari telaah rawi-rawi hadis tersebut, riwayat Imam Ahmad ini mempunyai sanad dan riwayat Ibnu Majah ini juga memiliki sanad. Dari riwayat Imam Ahmad, sanadnya itu dari Abu Muawiyah, dari La'its, dari Abdillah bin Hasan, dari Siti Fatimah binti Husain, dari Siti Fatimah Az-Zahra, dan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sanad dari Imam Ibnu Majah yaitu dari Abu Bakar bin Syaibah, dari Ismail bin Ibrahim, dari Abu Muawiyah, dari La'its, dan dari Abdillah bin Hasan, dari ibunya yaitu Siti Fatimah binti Husain, dan
dari Siti Fatimah Az-Zahra dan dari Nabi Muhammad SAW. Dari kedua jalur sanad tersebut kita bisa melihat bahwa Siti Fatimah bin Hasan meriwayatkan hadis tersebut dari neneknya, yaitu Siti Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Padahal hubungan antara cucu dan nenek tersebut tidak pernah hidup dalam satu masa. Siti Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW wafat pada Selasa tanggal 13 Ramadan tahun 11 Hijriah dalam usia 27 tahun. Sedangkan cucunya Siti Fatimah binti Husain baru lahir pada tahun 51 Hijriah dan wafat pada tahun 117 Hijriah. Dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut satu rawi yang gugur dan terputus, sehingga hadis tersebut dinamakan hadis munqati. Baiklah, lanjut yang ketiga, yaitu mu'dal adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat dua orang perawi atau lebih yang gugur secara berturut-turut. Kita dapat memahami bahwa mu'dal dapat dikatakan hadis yang menyulitkan dan menetihkan untuk dihubungkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Karena terputusnya atau gugurnya perawi dari sanad hadis yang jumlahnya banyak, di mana ada dua perawi atau lebih yang gugur di dalamnya, baik di awal, di pertengahan, maupun di akhir sanad. Hadisnya sebagai berikut, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Ma'rifat Ulumil Hadis dengan sanadnya yang terhubung dengan Al-Qanabi dari Malik bahwa telah sampai kepadanya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi wa la yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Hamba saya berhak mendapat makanan dan pakaiannya secara ma'ruf yang sesuai dan tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali yang disanggupinya saja. Imam Malik rahimakumullah menjelaskan bahwa dengan sanad ini adalah mu'dal. Beliau berkata hadis ini mu'dal dari Malik. Malik meriwayatkannya dengan mu'dal seperti ini dalam kitabnya Al-Mutawatta. Hadis ini adalah hadis mu'dal karena terdapat dua orang perawi yang gugur secara berurutan antara Malik dan Abu Hurairah. Dan kita mengetahui bahwa padanya terdapat dua rawi yang gugur secara berurutan dari riwayat hadis yang pada selain kitab Mutawatta, yaitu seperti dari Malik, dari Muhammad bin Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, yaitu terdapat dua perawi yang tidak disebutkan di sana. Baiklah, kita lanjut yang keempat, yaitu mudalas isnad adalah seorang perawi yang meriwayatkan hadis dari seseorang yang semasanya tanpa bertemu dengannya, atau dari orang yang bertemu tanpa mendengar daripadanya secara pasti, tetapi ia menggunakan lafaz-lafaz simak seperti lafaz an dan qala. Status hadis mudalas adalah mardud al-riwayat karena cacat sanadnya. Tadlis al-isnad disebabkan tidak sikot atau tidak adil dan ingatan tidak bagus pada perawinya. Sedang yang lebih ringan nilai tadlisnya adalah tadlis al-suyuk, yaitu karena perawi menyebutkan guru syekhnya dengan nama atau identitas lain yang kurang dikenal orang secara keseluruhan. Contoh hadisnya sebagai berikut. An Sufyan bin Uyainata an Az-Zahri an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aulama an Sufiyata binti Huyai bisawikin wa tamrin. Artinya, dari Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari sahabat Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat walimah atas pernikahan beliau dengan Sofiyah dengan memasak gandum dan kurma. Abu Isa mengatakan bahwa Sufyan bin Uyainah melakukan tadlis, yaitu penipuan atau info tidak lengkap pada hadis tersebut, di mana dia terkadang menyebutkan dari Wa'il bin Daud, dari anaknya Daud, dan dia terkadang tidak menyebutkannya. Artinya, Sufyan bin Uyainah terkadang menyembunyikan dua rawi sebelum sambung pada Az-Zuhri, yaitu Wa'il bin Daud dari anaknya Daud. Hadis tersebut diriwayatkan dari banyak jalur sanad. Salah satu jalur sanadnya yaitu Sufyan bin Uyainah dari Az-Zahra. Lanjut ke yang kelima, yaitu mu'allaq, yaitu hadis yang hilang dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut, atau yang hilang semua sanadnya, seperti langsung menyebutkan kepada Rasulullah. Misalnya, Rasulullah SAW bersabda, bla bla bla, tanpa menyebutkan siapa saja sanad-sanad dari golongan sahabat, dari golongan tabi'in. Dan hadis ini hukumnya hadis dhaif yang mardud, karena tidak diketahui kualitas perawi yang hilang tentang
dabitnya atau orang yang kuat hafalan tentang apa yang didengarnya dan bisa disampaikan langsung ketika dia ingin menyampaikannya. Hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Contohnya ada dua macam. Yang pertama yaitu seluruh sanadnya dihilangkan. Sebagai contohnya Rasulullah SAW bersabda. Dan yang kedua yaitu seluruh sanadnya dibuang kecuali sahabat. Contoh hadisnya yaitu dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah pada pembukuan bab hadis-hadis yang disebutkan tentang paha. Hadisnya sebagai berikut. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW menutup dua lutut beliau ketika Utsman masuk. Hadis ini adalah hadis mu'allaq karena Imam Bukhari menghilangkan seluruh sanadnya kecuali satu orang sahabatnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Lisa Aulia, yaitu hadis dhaif karena ketercelaan sanadnya. Yang pertama adalah hadis mungkar. Nah, hadis mungkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif yang berlainan sama sekali dari perawi yang lain yang lebih utama daripadanya. Sebagaimana contoh dari hadis mungkar adalah Man aqama shalah wa ata zakah wa hajjal baita wa shama wa qara'ad dhaifu dakhalal jannah. Sebagaimana yang artinya, barang siapa yang mendirikan sholat dan membayar zakat, pergi haji ke Baitullah, melaksanakan puasa Ramadan dan memuliakan tamu, maka akan masuk surga. Baiklah, yang kedua adalah hadis matruk. Hadis matruk adalah hadis yang tidak diriwayatkan kecuali oleh seorang perawi saja, sedang ia adalah seorang pendusta. Sebagaimana contoh dari hadis matruk yang artinya Nabi Muhammad SAW melakukan doa kunut pada waktu sholat fajar dan bertakbir pada hari Arafah, dimulai pada waktu sholat subuh dan diakhiri pada waktu sholat asar, pada saat hari tasyrik yang terakhir. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu hadis mu'alal. Hadis mu'alal adalah hadis yang dari lahiriahnya tidak ada cacat. Namun, setelah diadakannya penelitian dan penyelidikan, terdapat ilat pada hadis tersebut, baik sanadnya atau matannya, sebagaimana contoh hadis mu'alad sebagai berikut. Nah, berikut adalah macam-macam dari hadis dhaif karena ketercelaan sanadnya. Mengandung syad dan ilat. Yang pertama ada hadis syad pada sanad atau matan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang makbul atau syiqoh, tetapi berbeda sama sekali dari periwayatan perawi lain yang lebih utama atau syiqoh. Secara bahasa, syad merupakan isim fa'il dari syadza yang berarti menyendiri atau ifrada, dan yang dimaksud adalah al-munfaridu anil jumhur, sesuatu yang menyendiri terpisah dari mayoritas. Menurut Al-Syafi'i, suatu hadis dinyatakan mengandung syad apabila yang pertama ada hadis itu memiliki lebih dari satu sanad, dan yang kedua para periwayat hadis itu seluruhnya syiqoh. Yang ketiga, matan atau sanad hadis itu mengandung pertentangan. Dan berikut ini adalah contoh hadis syad pada sanad. Yang pertama itu ada hadis syad, di mana dalam hadis itu sanadnya berhenti sampai sajah, alias diriwayatkan secara mursal. Hadis yang pertama ini adalah contoh hadis syad. Secara singkat, hadis di atas diriwayatkan dengan sanad Hamad bin Zaid dari Ammar dari Ausajah maula Ibnu Abbas. Ausajah ini merupakan seorang tabi'in, namun dia langsung masuk ke matan hadis tanpa menyebutkan nama seseorang sahabat, sehingga menjadi hadis mursal. Yang contoh kedua ini hadis mahfuz. Secara singkat, hadis yang kedua ini diriwayatkan dengan sanad Sufyan dari Ammar dari Ausajah dari Ibnu Abbas.
Jadi dalam hadis yang kedua ini sanadnya bersambung sampai pada Ibnu Abbas. Istilahnya muttasil. Contoh kedua ada hadis syad pada matan. Hadis syad yang pertama, contoh yang pertama ini Rasulullah SAW bersabda, hari Arafah yang hari nahar dan hari tasyrik bagi kita orang Islam adalah hari makan dan minum. Dan yang kedua maknanya Rasulullah SAW bersabda, hari tasyrik merupakan hari makan dan minum. Dua hadis di atas adalah bertentangan, di mana dalam hadis yang pertama ada tambahan, yaitu hari Arafah dan hari Nahar. Sementara pada hadis yang kedua yang lebih kuat tidak ada tambahan tersebut. Maka tambahan itu merupakan penyebab syadnya hadis yang pertama itu. Yang kedua ada hadis ilat atau hadis mu'allal, adalah hadis yang memiliki ilat yang tersembunyi dan tidak diketahui secara lahiriahnya. Secara bahasa, kata ilat berarti cacat, kesalahan baca, penyakit, dan keburukan. Menurut istilah ahli hadis, ilat berarti sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadis. Suatu ilat hadis dapat terjadi pada sanad, pada matan, atau pada sanad dan matan sekaligus. Akan tetapi, yang terbanyak ilat terjadi pada sanad. Suatu hadis juga disebut mengandung ilat apabila berupa hadis maqtu diriwayatkan secara marfu atau hadis munqati yang diriwayatkan secara muttasil yang diketahui setelah dilakukan perbandingan sanad hadis dengan sanad lainnya. Baiklah, sekian materi yang dari kelompok kami dapat sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum